Dikisahkan bahwa dahulu kala burung elang dan kalkun adalah sahabat baik. Mereka selalu melakukan kegiatan berdua, membangun sarang mereka bersama, mencari makan juga bersama-sama. Bahkan di waktu luang pun mereka mengisinya dengan terbang di udara pun selalu bersama-sama. Pada zaman dahulu, bentuk tubuh kalkun tidak seperti sekarang ini. Dulu tubuhnya ramping dan atletis seperti burung elang, dan dia dapat terbang dengan gesit untuk mencari makan persis seperti burung elang. Manusia tidak pernah merasa aneh tentang persahabatan kedua burung ini, karena elang dan kalkun selalu terlihat terbang bersama-sama di angkasa. Ketika itu si kalkun dan elang sedang terbang di udara. Si kalkun merasa lapar dan ingin mencari sesuatu untuk makan. Lalu dia berkata pada si elang, "Elang, saya merasa lapar. Coba kita cari makan di daratan. Kayaknya banyak makanan yang enak di sana." Lalu si elang membalas, "Saya juga lapar. Ide kamu ternyata boleh juga. Mari kita terbang ke daratan untuk mencari makanan." Lalu kedua sahabat itu terbang menukik menuju daratan di mana mereka berada. Hewan lain juga sedang berada di sana. Kedua burung ini kemudian bergabung untuk makan dengan hewan lain di darat. Ketika itu elang dan kalkun mendarat persis di dekat seekor sapi yang sedang menikmati makan jagung manis. Si sapi kelihatan sibuk sekali, tapi kemudian dia berkata pada kedua sahabat itu, ternyata ada si elang dan si kalkun. Selamat datang, angan-angan. Silahkan cicipi jagung manis ini. Rasanya enak sekali." Keramahan si sapi ini membuat elang dan si kalkun terkejut, karena selama ini mereka tidak pernah berbagi makanan dengan hewan lain dan dengan begitu mudahnya. Kemudian si elang berkata pada si sapi, "Wahai sapi, kenapa kamu baik sekali? Kenapa kamu mau berbagi makanan milikmu dengan kami?" Lalu si sapi menjawabnya, "Tidak apa-apa, makanan di sini banyak sekali. Tuan petani selalu memberikan makanan yang kami butuhkan setiap hari." Jawab si sapi membuat kedua sahabat itu semakin kaget dan semakin penasaran pada cerita si sapi. Si sapi kemudian bercerita lagi, "Tuan petani itu baik sekali. Dia selalu menyediakan makanan pada kami. Dia juga menanam sendiri jagungnya dan juga bahan makanan lainnya. Kami tidak perlu bekerja sama sekali. Selain itu, Tuan petani juga menyediakan tempat tinggal yang baik bagi kami, lengkap dengan segala fasilitasnya." Cerita si sapi yang baik bagi kami semakin terheran-heran karena seumur hidup mereka belum pernah mendapatkan kemudahan seperti itu. Mereka harus bekerja keras untuk mencari makanan dan kadang harus rebutan dengan hewan lain. Begitu juga untuk membuat rumah. Elang dan kalkun harus membuatnya dengan susah payah. Setelah kedua sahabat itu selesai menikmati keramahan si sapi, lalu mereka pulang dan kemudian mulai berdiskusi tentang pengalaman mereka hari itu. Si kalkun berkata pada si sahabatnya, "Wahai elang sahabatku, sepertinya kita harus tinggal juga di tempat tuan petani. Kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk mencari makanan, dan tempat tinggal juga sudah tersedia. Rasanya saya sudah capek untuk terbang dan bekerja keras setiap harinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup." Si elang sempat galau juga dengan pengalamannya hari itu. Lalu dia pun menjawab sahabatnya, "Saya tidak yakin tentang ide yang kamu berikan barusan. Menurut saya, itu tidak masuk akal kalau ada pihak yang mau memberikan segala sesuatu tanpa imbalannya sama sekali. Selain itu, saya lebih suka terbang bebas di angkasa, mengarungi langit yang biru. Menurut saya bukan hal yang buruk kalau kita bekerja keras untuk mencari makanan dan membangun tempat tinggal. Dan itu sebuah tantangan yang menarik, wahai sahabatku." Kedua sahabat ini tidak sependapat satu sama lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Si kalkun memutuskan untuk tinggal di daratan bersama si sapi. Dia mendapatkan makanan dan tempat tinggal tanpa harus bekerja keras. Berbeda dengan sahabatnya yang lebih suka kebebasan walau harus menghadapi tantangan setiap hari untuk mencari makanan pada tempat tinggal.
Pada saat itu semua berjalan sangat baik bagi si kalkun. Dia mendapat makanan yang enak setiap harinya tanpa harus bekerja keras seperti dulu. Lambat laun, si kalkun pun akhirnya bertambah gemuk dan semakin malas. Lalu pada suatu hari si kalkun mendengar berita bahwa istri tuan petani ingin membuat hidangan daging kalkun panggang untuk makan malam di hari Valentine. Tentu saja si kalkun kaget dan panik. Kemungkinan besar si istri petani akan memasaknya untuk perayaan hari tersebut. Kemudian si kalkun memutuskan untuk meninggalkan tempat tuan petani dan kembali bersama sahabatnya si elang. Namun ketika si kalkun hendak terbang, dia menyadari bahwa badannya sudah terlalu berat dan malas. Dia tidak bisa terbang sama sekali. Si kalkun hanya bisa mengepak-ngepakkan sayap. Akhirnya istri tuan petani menangkap, memotong, dan memanggang si kalkun untuk hidangan makanan di malam Valentine tersebut. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa kerakusan dan rasa keinginan akan lebih dari apa yang Tuhan berikan dapat membawa kita kepada kecelakaan, dapat membawa kita kepada hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Maka sepatutnya kita sebagai manusia harus merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.